Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Ajita Radita. Di video hari ini aku mau bacain cerita-cerita serem, cerita-cerita horor yang udah dikirim sama teman-teman aku lewat DM Instagram. Jadi sebelum aku bacain ceritanya, jangan lupa like, comment, dan subscribe biar aku semangat bikin videonya, oke? Oke, cerita yang pertama ini judulnya Malam Keakraban. Jadi latar ceritanya pas acara makrab gitu. Acara makrab ini biasanya pengukuhan organisasi, bisa juga ospek gitu ya. Malam Keakraban. Oke, langsung aja ya. Kebetulan aku pas jadi panitia makrab. Jadi datang H-1 sebelum acara. Kami siang udah berangkat ke lokasi karena acara pembukaannya Jumat sore. Jadi sehari sebelum acara aku udah datang ke sana. Pas maghrib-maghrib, Kamis malam atau malam Jumat, kan di penginapan belakangnya ada ayunan. Aku mau nutup jendela kamar. Pas ngelihat ke ayunan, aku ngelihat cewek cantik banget, rambutnya panjang dan senyum ke aku. Ya udah, aku senyumin balik. Ceritalah ke temanku, kok ada cewek ya? Padahal lokasi udah di booking untuk acara kita. Terus temanku noleh ke ayunan, katanya nggak ada siapa-siapa. Ya udah, kita lanjut untuk persiapan makrab. Malam besoknya, temanku yang cewek kebetulan lagi mens dan bisa lihat gitu, mau ke toilet. Toiletnya dekat ayunan situ. Balik-balik mukanya pucat banget dong. Katanya dia lihat cewek baju putih, rambut aut-autan, dan mukanya berdarah-darah. Intinya dia ngelihat Mbak Kunti yang sama dengan aku, cuman versi muka hancurnya. Jadi selama makrab, aku cuman ngelihat satu kali doang, atau malam Jumat itu aja. Tapi teman-temanku juga ada lihat dengan versi muka hancurnya. Selesai makrab, baliklah hari Minggu sore. Aku naik bis. Cuman bawaan emang udah berat banget nih bahu. Aku pikir aku kurang tidur. Temanku yang bisa lihat malah menghindar sama aku, kayak ketakutan gitu. Sampai Semarang kurang lebih 2 jam naik bis. Aku balik ke kos-kosan. Posisinya hujan deres dan maghrib-maghrib. Tiba-tiba malam itu pintu depan kos-kosan diketok. Dan yang dengar satu kos-kosan, 4 orang termasuk aku. Yang buka pintu teman aku. Terus dilihat kok nggak ada orang. Kalaupun ada orang yang jahil, otomatis ada jejak sandal atau tetesan air di depan pintu, karena posisi lagi hujan deras. Tapi itu nggak ada sama sekali tanda-tanda bekas orang ngetok pintu. Oh iya, ketokan pintunya nggak sekali 2 kali loh, tapi sampai 3 kali lebih. Ributlah satu kos-kosan. Aku diinterogasi, ku ceritain semua. Ternyata temanku pernah juga ke tempatku makrab. Dan temennya ngeliat hal yang sama, bahkan lebih banyak lagi. Kayak Poci, Mbak Kunti, dan lain-lain. Pas masuk kampus, hari Senin, temanku yang bisa lihat itu cerita kalau aku diikutin dari Kendal sampai Semarang. Dan katanya Mbak Kunti ini mungkin naksir sama aku. Yang ngetok pintu kos-kosan, itu kerjaan Mbak Kunti. Untung pas diketok, bukan aku yang pertama ngebuka. Kalau aku yang ngebuka, mungkin lain ceritanya. Sampai sekarang aku masih ingat banget muka mbaknya yang lagi tersenyum. Ditaksir cakep banget apa ya? Nggak bisa deh kalau bercanda, gimana sih? Lumayan serem ya. Karena disenyumin aja jadi naksir tuh si mbak. Makanya untuk laki-laki jangan sembarang balas senyum cewek ya. Lihat dulu kakinya napak apa enggak. Cerita yang kedua ini latar ceritanya di sekolah gitu. Langsung aja ya kita bacakan ceritanya. Jadi waktu aku TK ya biasa aja, gak ada yang aneh-aneh. Mulai aneh itu pas aku sudah gak ada ngeliat yang datangin aku malam-malam. Pokoknya aku waktu kecil itu setiap malam didatangin makhluk gitu, yang ngebangunin aku, ngajak main, ngajak ngobrol.
Tapi tetap sosok mereka ini wujudnya ada yang bertanduk, matanya merah, dan yang satu ini mulutnya lebar. Semenjak sosok-sosok itu nggak pernah lagi datang pas aku tidur malam. Nah, kejadiannya ini waktu aku TK. Jadi, kelas aku di TK itu pasti ngelewati ruang kelas seni gitu. Ada kelas isinya alat-alat musik. Nah, mungkin sekitar 1-2 bulan sekolah, kebetulan aku keluar paling terakhir. Aku ingat banget, waktu itu bajuku kancingnya lepas. Jadi, dibantu guruku dikasih peniti. Pas guruku lagi nyari peniti, ada suara di balik alat musik angklung. "Hai Bunga." Suaranya kayak anak kecil, seumuran kayak TK gitu. Aku auto noleh ke angklung. "Ih, kamu dengar aku ya? Itu noleh tadi." Demi Allah, aku cuman diem, pura-pura nggak denger. Terus aku diurusin kancing bajuku sama guruku. Di situ aku denger dia ngoceh-ngoceh sendiri, nggak jelas suaranya, tapi persis banget suaranya kayak anak kecil seumuran TK yang ngomongnya belum lancar. Oke, jadi aku ingat persis setiap hari Kamis itu aku pakai baju batik, dan setiap hari Kamis juga aku ke ruang kelas musik. Setiap anak-anak nyanyi, si anak kecil itu juga ikut nyanyi. Dikit-dikit manggil aku, "Bunga, sini dong. Bunga kesini aja." Aku tetap gak peduliin, pura-pura gak denger. Tapi dia baik loh. Waktu aku TK pernah dibully sama anak cewek di kelasku. Dia suka ngerjain aku gitu. Pernah di kelas alat musik itu juga, sepatuku disembunyiin sama dia. Pas jam seni musik selesai, aku sibuk sendirian nyari sepatuku. Dan lagi-lagi ada suara dia di balik angklung. Dia ngomong gini, "Bunga, sepatu kamu ada disembunyikan di dalam lemari dekat piano ya." Namanya anak kecil, aku langsung turutin omongan dia. Aku buka lemari itu dan emang bener sepatuku di situ. Dan dia ketawa dong. "Hei, bener kan? Bener kan? Kamu denger aku?" Jadi ceritanya di sini dia lucu, juga sopan sih. Gak main nunjukin diri, tapi dia sering ngoceh atau manggil-manggil aku. Dan dia juga sering nawarkan diri sekiranya aku mau lihat sosok dia. "Bunga, kamu mau lihat aku nggak? Bunga, kalau mau lihat aku ngomong aja ya. Nanti aku liatin badan sama muka aku." Nah, aku selalu diem dan gak mau ngerespon dia. Tiba akhirnya pas aku lulus TK, kan ada cap 3 jari. Jelas-jelas di situ ada papa, mamaku, sama wali kelasku. Jadi ruang seni musik itu sebelahan sama ruang guru. Ada tembusan connecting door gitu antara ruang guru dan ruang seni musik. Di situ dia kayak sedih. "Bunga, sudah nggak sekolah di sini lagi ya?" Di sini aku nggak tega sama dia, karena anggapan aku dia kayak anak kecil seumuran aku gitu. Cuman aku sudah dididik sama orang tuaku, kalau dengar suara-suara kayak gitu nggak usah diheranin. Pas dia ngomong gitu, aku noleh ke angklung. Dia langsung nawarin diri lagi. "Bunga, mau lihat aku nggak?" Aku diem. "Bunga, kalau mau lihat aku, coba lihat aku di cermin samping angklung ya. Dibalik aja pintunya." Tapi aku nggak mau, karena aku tahu capeknya sakit karena ngelihat kayak gitu tuh gimana. Lanjut lagi dia bilang, "Aku tunggu ya. Ini aku sudah di depan cermin." Padahal jarak cermin sama ruang guru itu cuma 3 langkah orang dewasa. Bisa banget aku lihat dia. Tapi takutnya sosok yang dilihat bukan seperti yang aku bayangkan. Oke, sekian sebagian ceritaku. Gila sih. Aku gak bisa ngebayangin aku seumuran gitu dan ngeliat dan ngedenger hal-hal yang horor kayak gitu. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita ketiga ini dari teman aku juga. Gak sih, aku gak kenal, tapi dia bukan followersku juga sih. Tuh, pokoknya ada deh, dia cerita. Ini settingnya di sebuah rumah gitu.
Yuk, kita langsung aja ya. Jadi awalnya aku baru balik lagi ke rumah Jogja setelah liburan semester, habis pulang dari kampungku di Bengkulu. Dan memang rumah di Jogja itu sedikit serem karena penghuni dulunya meninggal kesetrum listrik di dapur. Jadi singkat cerita, sampai rumah di Jogja itu maghrib ke malam, sendiri, dan memang sehari-hari sendiri di rumah itu. Setelah sampai, biasalah bersih-bersih koper dan hidupin semua lampu, sama nyapu-nyapu dikit. Dan tibalah waktunya beres badan mau mandi. Entah kenapa itu kamar mandi kekunci dong dari dalam, jadi nggak bisa dibuka kalau nggak dibobol. Karena memang nggak ada kunci kamar mandi dari awal, di sini aku mulai mikir yang aneh-aneh, tapi masih positive thinking. Mungkin pas pergi kuncinya kepencet dari dalam. Akhirnya karena nggak bisa dibobol secara halus, aku dobrak pakai kaki. Dobrakan pertama nggak kebuka, dobrakan kedua juga nggak kebuka, dobrakan ketiga, demi Allah dari belakangku ada suara shhh, kayak biasanya ngediami orang lagi berisik gitu. Demi apapun, suaranya kenceng banget. Langsung diem, dan seketika aku duduk, cuman berdoa dalam hati, maafin kalau berisik, tapi pintu kamar mandi saya nggak bisa dibuka. Bukain dong kalau memang saya sedang diganggu. And then 30 menit aku terdiam lagi main HP, aku coba buka pintunya, dan kebuka dong. Udah, ceritanya segitu aja. Tapi yang aku bayangin setelah kuncinya kebuka, kakaknya masuk gitu ke WC, dan oh my god, kebayang gak sih, cekrek, buka, akhirnya bisa kebuka. Terus aku mandi, terus ada notif cekrek, hahaha, akhirnya kamu sama aku di dalam sini. Kalau aku sih cekrek bisa kebuka gitu, auto lari saya. Mending mandi di mana gitu, mandi di rumah tetangga mending, daripada kekunci lagi di dalam bareng yang ngunci tadi. Takut banget. Lanjut ke cerita selanjutnya. Jadi cerita selanjutnya ini latarnya ada di bank. Ini yang cerita karyawan bank gitu. Langsung aku ceritain ya. Pas aku masih jadi CS, kami itu selalu ngerasa di meja CS1 itu selalu ada orang. Padahal dulu yang dudukin kan selalu pulang jam 5 teng. Dan sebelahnya itu ada meja CS2. Pernah satu hari kebetulan anakku dari penitipan diantar ke kantorku. Maksudnya nanti aku sama anakku dijemput sama suamiku pulangnya. Waktu itu anakku umurnya 4 tahunan. Pas kami nunggu sampai maghrib, baru dijemput. CS lain udah pulang, jadi agak redup gitu. Pas sudah dijemput, aku bawalah anakku ke loker di ruangan dalam. Ambil tas, sekalian pamit sama teman-teman back office. Namanya anak-anak, pasti dia keliling gitu, salim sama orang-orang dan bilang, aku pulang dulu ya tante. Nah pas menuju luar, dia kan masih kugandeng. Anakku bilang, mah sama tante yang di ujung meja nggak salim juga. Lah kan semua CS udah pulang. Aku langsung tarik dia sampai keluar parkiran. Habis itu aku nanya pas di luar, loh emang ada siapa? Kok mama nggak lihat? Dia jawab, nggak tahu tante siapa, teman mama juga, tapi bajunya nggak kuning kayak baju mama, bajunya putih mah. Oh my god, fix itu anak OJT. Lagi-lagi anak kecil ya, gampang banget ngelihat hal-hal yang gaib gitu. Mungkin karena mereka itu masih murni gitu ya. Orang-orang dewasa ya di sekitarnya ya cuman bisa diem dan kalau aku sih lari. Oke, kita lanjut ke cerita selanjutnya. Cerita selanjutnya ini dikirim oleh sepupu aku. Jadi sepupu aku ini dari kecil emang udah bisa ngeliat gitu loh. Dan dia tuh lempeng banget kalau cerita. Ih, ada yang terbang. Ih, itu di atas lemari ada yang senyum tuh. Nggak lari kita-kitanya.
Jadi langsung aja ya, nih aku ceritain. Jadi waktu aku di Banjarmasin, aku dan keluargaku nginep di hotel. Tapi itu kayak bukan hotel sih, soalnya gelap banget tempatnya. Terus juga di belakangnya hutan, tapi tulisannya sih hotel. Nah terus itu kami mau ambil yang kamar di bawah aja, tapi kata mbaknya yang di bawah sudah penuh, sisanya di atas ada 2 kosong. Nah terus mamaku nggak mau karena udah feeling nggak enak nih. Terus ya udah mau nggak mau karena udah malam, jadi diambil deh 2 kamar kosong yang di atas itu. Baru naik tangga ke lantai 2, mamaku udah cium bau pesing, bau nggak enak gitu deh pokoknya. Terus mamaku ambil kamar di sebelah kiri, aku, kakakku, dan tanteku ambil kamar di sebelah kanan. Otomatis kamar kita berseberangan dong. Nah pas beberapa menit atau berapa jam gitu masuk kamar, aku pengen nyobain sendal yang di dekat pintu. Posisi pintunya itu agak terbuka sedikit, nggak ditutup full. Waktu aku nyobain sendal, tiba-tiba aku ngeliat tangan buntung berceceran darah jalan ke arah kakiku. Saking takutnya, aku langsung loncat ke kasur dan aku teriak, ada tangan jalan, ada tangan yang jalan. Awalnya tuh mereka nggak percaya kalau ada tangan jalan. Tapi setelah itu, tante aku sholat dan benar dia merasa ada yang megang kakinya erat gitu. Dari situ mereka baru percaya. Dan setelah itu, malam itu juga kami keluar cari penginapan lain. Ini salah satu cerita yang sering banget sih dia ceritain. Cerita selanjutnya dari teman aku juga nih. Latar ceritanya di rumah sendiri. Oke, langsung ya. Ini kejadiannya pas aku masih tinggal di Juanda. Waktu itu aku kelas 4 atau kelas 5 SD. Hari itu aku kecapean habis latihan paskib, jadi tidurnya cepet. Orang rumah semuanya di lantai atas nonton TV. Jadi aku sendirian di kamar lantai 1. Aku kan sekamar sama adekku. Jadi ranjangnya itu bunk bed gitu. Nih dia kasih gambar. Oh nggak bisa dikecil. Nih kelihatan dong. Nih. Jadi kamarnya itu kayak gitu. Yang 2 tingkat gitu loh. Karena dia tidur sama adeknya kan. Kayak gitu, ada tangganya juga. Kita tidur gantian. Kadang aku yang di atas, kadang di bawah. Nah, malam itu aku kebagian di atas. Kalau iseng, kita sering mainan dorong-dorongan dari bawah gitu. Jadi yang tidur di bawah dorong ranjang yang atas. Malam itu ranjangku didorong terus. Karena capek, jadi aku teriak dengan kencang. Sudah Nade, aku capek, aku mau tidur. Terus disahutin oleh adikku. Apa sih? Aku nonton kok. Ternyata dia masih di lantai atas. Aku sampai nengok ke bawah, tapi gelap banget, gak bisa lihat apa-apa. Karena aku kalau tidur selalu matiin semua lampu, gak pakai lampu tidur juga. Terus udah mulai keringat dingin, tapi aku capek banget, jadi aku lanjutin tidur. Aku ubah posisiku, aku jadi tidur terlentang. Pas coba mau tidur, badanku tiba-tiba gak bisa gerak, kaku. Terus pelan-pelan dari atas pelapon ada yang terbang ke bawah. Mukanya gak rusak, alhamdulillah, mungkin rajin pakai skincare. Matanya melotot sambil senyum lebar banget. Aku ada ketemu gambar orang yang mirip banget sama Miss K itu. Jadi ini gambar yang teman aku kirim, katanya mirip banget sama ini. Serem banget ya. Vania Jurafliov, nama artis yang digambar itu. Jadi katanya Miss K-nya itu mirip banget sama gambar ini. Mirip banget, Dit. Bedanya cuman kuntinya senyum lebar. Udah, setelah itu aku 3 hari tidur lampunya menyala. Oke? Aku kalau tidur sendirian aku nggak berani loh matiin lampu. Juara banget orang-orang yang udah tidurnya sendiri baru nggak bisa tidur kalau lampunya nyala, jadi matiin lampu. Oke, kita ke cerita selanjutnya. Oke, ini ceritanya.
Kejadian ini terjadi tahun 2009, tepatnya saat aku masih sekolah tingkat atas. Jadi waktu itu sekolah aku ngadain praktek kerja lapangan atau PKL. Aku bersama 8 orang lainnya ditempatkan di suatu daerah di kota Balikpapan. Karena waktu PKL itu 3 bulan lamanya, kami bersembilan ditempatkan oleh pihak sekolah di rumah 2 lantai. Rumahnya tidak terlalu besar. Ruang di lantai 1 terdiri dari kamar mandi, ruang tamu, dapur, dan 1 kamar. Lantai 1 dihuni 3 wanita, aku dan 2 temanku. Lantai 2 terdiri dari 2 kamar dan ruang tamu yang dihuni oleh 6 orang teman laki-lakiku. Di lantai 1 ada 3 lampu dan di lantai 2 ada 3 lampu. Meskipun lampu itu semuanya baru, entah kenapa ruangan itu masih terlihat remang-remang. Malam pertama, kedua temanku sudah tertidur pulas. Aku tidak bisa tidur, karena belum terbiasa tidur di tempat lain, selain di rumah. Malam itu, hujan turun sangat deras disertai petir. Sekitar pukul 2 malam, aku terkaget karena listrik yang tiba-tiba padam, dan selang kemudian ada yang mengetuk pintu. Aku bukan tipikal orang yang penakut. Aku berdiri, kemudian keluar kamar dan melihat dari jendela. Ibu yang punya rumah datang. Kebetulan ibu yang punya rumah tinggal sangat dekat dengan rumah kami. Beliau masuk dan menyalakan kembali meteran lampu yang tiba-tiba saja off. Kemudian aku tertidur dan pagi pun datang. Sampai dengan malam kedua, sekitar pukul 7 malam, aku dan kedua teman perempuanku dikejutkan dengan temanku yang bernama Budi yang tiba-tiba turun dari lantai 2 sambil lari terbirit-birit. Bibirnya pucat dan kakinya gemetar. Aku tidak pernah lupa akan kejadian itu. "Loh, kamu kenapa?" tanyaku. Kemudian dia menjawab, "Wi, waktu aku tidur di atas, ada yang ngelus-ngelus kaki aku dan itu terasa banget tangannya." Kebetulan saat itu 5 teman laki-laki sedang keluar untuk berjalan-jalan. Kami langsung pucat pasi dan entah mengapa ruangan yang tadinya biasa-biasa saja tiba-tiba menjadi angker. Jantungku berdetak kencang karena perubahan suasana ini. Akhirnya Budi tetap di lantai 1 sama aku dan kedua temanku yang lain. Jam 9 malam teman-teman yang lain sudah datang. Akhirnya kami menceritakan apa yang terjadi dan ternyata salah seorang temanku yang lain bernama Andi memang sudah mengetahui jika di lantai 2 adalah sarang hantu. Andi memang punya kelebihan bisa melihat makhluk halus. Setelah berdiskusi, akhirnya ke-6 teman laki-laki semuanya turun dan tinggal di bawah. Mereka tidur di ruang tamu. Mulai malam itu rumah itu berasa banget mistisnya. Malam ketiga saat kami sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba saja listrik kembali padam. Meteran lampu tiba-tiba off lagi. Padahal daya listrik 900 watt dan hanya ada 3 lampu yang menyala. Rasanya jantungku mau meledak karena tiba-tiba ruangan itu terasa sesak dan dipenuhi aura negatif. Bukan cuma aku yang merasakan, tapi semua yang merasakannya. Kami tetap menyelesaikan sholat maghrib di tengah kegelapan. Keesokan harinya, tepatnya sore hari, adalah hari pertama aku melihat sosok hantu. Tiba-tiba saja di hadapanku muncul kepala dengan wajah bolong-bolong, berwarna kuning, dengan mata besar dan beralis tebal. Tidak bertubuh dan hanya berjarak berapa senti dari wajahku. Aku tersentak kaget. Aku langsung memberitahukan teman laki-lakiku, sebut saja Eri dan Akbar. Saat senja, temanku yang bernama Akbar berinisiatif untuk menebar garam di dalam rumah. Saat menebar garam, pintu rumah dalam keadaan tertutup. Beberapa menit kemudian, ibu yang punya rumah datang. Beliau mengatakan, "Jangan tebar-tebar garam lagi ya, gak perlu." Kaget banget. Ibu ini tahu dari mana kalau kami habis tebar garam. Sekitar pukul 10 malam, para hantu di lantai 2 memberontak. Dari lantai 1 terdengar suara bantingan-bantingan barang. Ini kejadiannya nyata dan terjadi dalam durasi yang sangat lama. Semakin kami bertahan sambil memutar murotal Quran, semakin hebat bantingan-bantingan dari lantai 2. Tiba-tiba saja, temanku, sebut saja Dulpiah, menangis berteriak.
Sepertinya dia sedang dicoba untuk dirasuki. Dia sempat tidak sadar dan menangis. Saat aku menyentuh tubuhnya, tiba-tiba aku juga menangis. Aku sadar diriku tidak ingin menangis, tapi kenyataannya aku menangis. Aku dalam keadaan duduk dan bagian punggungku terasa sangat berat. Seperti ada beban sampai aku harus membungkuk. Di sana aku sadar, namun di sisi lain aku juga merasakan ada yang mencoba mengendalikan tubuhku. Perasaan ini sulit dijelaskan. Aku bilang ke temanku yang bernama Andi, "Tolong teleponkan ayahku, aku sudah nggak kuat." Di waktu itu ada sesuatu yang coba merasuk ke tubuhku dari bagian belakang. Ayahku mengangkat telepon dan aku langsung teriak-teriak, "Ayah, tolong aku, di sini banyak hantu dan sekarang mereka lagi menggangguku." Ayahku mengarahkan untuk beristighfar dan mengucap sholawat serta membaca beberapa ayat yang dipandu oleh ayahku. Alhamdulillah, perlahan beban berat yang ada di punggungku menghilang dan perasaanku normal kembali. Satu teman wanitaku yang bernama Seti terus membaca Injilnya dengan suara lantang. Beberapa menit kemudian semua tenang dan kami langsung keluar rumah. Kami mendatangi rumah ibu dan kami dipersilahkan menginap di rumahnya. Sejak malam itu, kami takut saat matahari mulai terbenam. Rumah itu menjadi sangat menyeramkan. Sejak itu selalu terjadi keanehan-keanehan. Di kamarku ada lemari yang terkunci rapat. Rasanya setiap malam ada sesuatu di dalam lemari itu dan kadang seperti ada tubuh yang berbaring di atasnya dengan balutan kain putih. Aku juga pernah melihat sosok putih berambut panjang yang melintas ke arah dapur dan tidak menyentuh tanah. Seti selalu melihat ada sosok hitam besar dan menggunakan jubah yang selalu berada di balkon lantai 2. Rumah itu selalu terlihat remang-remang. Anehnya lagi, nasi kami selalu berkurang, padahal belum ada yang makan. Setiap malam mereka selalu mengganggu dengan suara riuh dari lantai 2, seperti enggan jika ada manusia yang menghuni rumah itu. Kami tidak ingin kalah dengan selalu memutar ayat-ayat suci Al-Quran, namun semakin kuat juga mereka untuk mengganggu kami. 2 minggu berlalu, akhirnya kami memutuskan untuk pindah dari rumah itu. Saat kami menceritakan kisah ini ke ibu penjual gado-gado dekat situ, beliau berkata, "Di awal saya sudah ingatkan guru kalian jangan ditaruh di rumah itu, karena rumah itu terkenal banyak hantunya. Sudah sangat lama tidak ditinggali, dan kabarnya ibu pemilik rumah itu adalah pemilik makhluk-makhluk tersebut. Bisa dikatakan bersekutu dengan setan agar bisa mendapatkan kekayaan." Setelah kejadian-kejadian aneh di rumah itu, sampai dengan hari ini aku menjadi seorang yang sensitif. Aku bisa merasakan kehadiran mereka dan kadang juga melihatnya. Itu cerita terhoror dalam hidup aku. Oke, menurut aku ini lumayan sih ceritanya. Oke, itu tadi cerita-cerita serem yang udah dikirim sama teman-teman aku. Kalian komen dong di bawah cerita mana yang paling serem. Dan untuk pengumuman giveaway-nya ada di IG story aku. Nanti aku umumin ya. Segitu dulu video hari ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.